kepadamu. Segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Shalom teman-teman, selamat datang di Hobi Talk. Perkenalkan, nama saya Niko Putra Setiawan. Nah, pada saat hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Nah, siapakah dia? Kak Cahyo. Salam teman-teman. Shalom Kak Cahyo. Gimana Shalom, kabarnya Kak Cahyo? Baik, semuanya puji Tuhan. Pekerjaannya Dalam gimana berkat Kak Cahyo? Tuhan. Pekerjaannya lancar jaya. Oh, lancar jaya. Dan mungkin di keluarganya gimana? Baik-baik saja atau mengalami kendala-kendala Kak Cahyo? Puji Tuhan, sudah berjalan 5 tahun ini semuanya berjalan dengan baik, Oh, betul. tanpa ada kendala satu apapun. Ya, ada kendala-kendala kecil, ada halang-halangan kecil, tapi bisa diselesaikan. Oh, haleluya, puji Tuhan. Kak Cahyo, cara menikmati masa single ini bagaimana ya? Ya, cara menikmati masa single itu, ketika kita masih single, itu hal yang menyenangkan gitu ya. Jadi masa-masa single itu adalah masa-masa di mana kita mengeksplor hidup kita bisa berteman kepada siapapun, kita bisa bersahabat dengan siapapun, dan mau ngapain pun kita nggak ada beban, gitu, nggak ada yang membebani. Jadi beda dengan ketika kita sudah beristri atau sudah punya pasangan, itu beda gitu. Jadi ketika masa-masa single itu adalah masa-masa di mana kita bisa mengeksplor hidup kita. Gitu. Jadi itu sangat sangat menyenangkan. Oke, dan yang selanjutnya kayaknya kita kan seiman nih. Nah, masa single selain melayani Tuhan itu yang positif seperti apa kayaknya? Kan banyak teman-teman di luar sana mungkin nggak mengerti positifnya itu seperti apa. Kadang masa single kita kan juga salah pergaulan juga Kak Cahyo, kan bisa jadi kayak gitu. Nah, tolong dong Kak Cahyo sharing bagaimana positifnya kita selain melayani Tuhan. Ya, jadi selama kita single gitu ya, kadang kita single salah dalam pergaulan. Iya. Dan itu yang membuat masalah gitu ya, membuat masalah di dalam hidup kita dan kita menjadi susah. Firman Tuhan mengatakan pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi yang pertama kita lakukan sebagai single, kita harus punya pergaulan yang benar gitu ya. Jadi jangan sampai kita salah pergaulan, karena pergaulan itu sangat mempengaruhi hidup kita gitu. Dengan siapa kita bergaul, itulah kita gitu ya. Kalau kita bergaul dengan preman, berarti kita seperti preman. Ya, kalau kita bergaul dengan Tuhan, otomatis kita juga akan menjadi seperti Tuhan. Kita punya karakter, kita punya integritas, kita punya iman gitu ya. Jadi jangan salah kita bergaul. Kepada siapapun kita boleh bergaul, tetapi kita bisa menempatkan hidup kita gitu ya. Tapi firman Tuhan juga mengatakan pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi salah bergaul pasti kita juga akan menjadi salah seperti itu. Jadi dalam masa-masa single kita harus mengisi hal-hal yang positif gitu ya. Pikiran yang positif,
Firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kalau kita nggak bisa menjaga hati, kita nggak bisa menjaga pikiran kita, akhirnya kita terjerumus di dalam pergaulan yang tidak baik, artinya kita bukan menjadi terang dan garam. Padahal firman Tuhan juga mengatakan, jadilah terang dan garam. Seharusnya itu yang harus kita lakukan di dalam kita masa-masa single. Bahkan bukan hanya masa single saja sih sebenarnya. Dalam ketika kita sudah punya pasangan, kita juga harus punya sikap seperti itu gitu. Kak Cahyo, Ya, apakah boleh pacaran beda keyakinan? jadi gini nih, firman Tuhan jelas ya mengatakan bahwa terang dan gelap itu tidak bisa bersatu gitu. Karena gini, apa sih tujuan daripada pacaran? Jadi pacaran itu, kalau orang yang sudah pacaran atau sudah membangun hubungan dengan lawan jenis, itu artinya dia siap untuk menikah. Jadi nggak ada namanya pacaran coba-coba gitu ya. Apalagi kalau beda keyakinan, terus aku pacarin dia, terus aku pengen coba-coba gitu. Itu nggak boleh. Jadi sekali pacaran itu untuk menikah. Gitu. Jadi di dalam firman Tuhan sudah jelas mengatakan bahwa terang dan gelap itu tidak bisa bersatu. Nah, Kak Cahyo, kadang kan kita sebelum mengetahui tentang pacaran beda keyakinan seperti apa, kita kan sudah menjalin dengan lawan jenis kita yang beda keyakinan juga. Nah, solusinya bagaimana, Kak Cahyo? Nah, soalnya kan bukan hal yang baru kalau pacaran beda keyakinan itu, Kak Cahyo. Jadi kembali ke lagi tadi, tujuan pacaran itu buat apa gitu ya. Jadi gini, sebelum kita membangun hubungan dengan semua orang, kita benar-benar harus buka mata kita lebar-lebar gitu. Kita harus bisa lihat siapa dia, kita harus kenal dulu siapa dia, kita harus kenal bagaimana kepribadiannya, kita harus tahu anaknya seperti apa gitu. Karena gini, kalau dalam masa pacaran itu ada yang mengatakan itu penuh dengan kepalsuan gitu ya. Ya kan? Dalam masa pacaran itu penuh dengan kepalsuan. Sikap kita kalau di depan pacar gitu ya, sok-sok seperti itu. Jadi jadi tujuan pacaran itu apa? Gitu. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa pacaran itu nggak bisa coba-coba gitu, nggak bisa nyoba sama dia, coba bagus nggak ya ini ya, nggak, no. Jadi sebelum menyatakan aku mau membangun hubungan dengan engkau yang lebih serius lagi, kita harus lihat dia seperti apa gitu. Jadi jangan sampai nanti kita nyesel gitu ya. Karena gini, kalau kita salah nyari pasangan, ya kan, itu nyeselnya seumur hidup. Gitu. Nyeselnya seumur hidup karena gini. Mungkin Niko umur berapa sekarang? Masih 22, kan? Masih 22. Jadi udah siap menikah? Belum sih, Kak. Oh, belum. Kira-kira umur berapa mau menikah? 26. Target saya 26, Kak Jaya. 26 mau menikah. Nah, nanti sisa hidup Niko itu kan sama pasangan gitu. Jadi sebelum lanjut ke jenjang yang lebih serius lagi, Niko harus pahami betul pasanganmu seperti apa, keluarganya seperti apa, dia dulu pernah pernah berhubungan seksual atau enggak. Jadi itu perlu tahu gitu ya, itu perlu tahu karena nanti kebanyakan pasangan taunya setelah menikah. Oh ternyata pacar saya seperti ini, oh ternyata istri saya, ternyata suami saya seperti ini. Jadi kadang seperti itu. Nah karena itu sebelum ke jenjang yang lebih serius, benar-benar harus dilihat. Jadi sebelum Niko masih single. Iya, masih single. Nah, selama masih single, Niko harus buka matanya lebar-lebar gitu. Tetapi kalau sudah punya pacar gitu ya, mau ke jenjang yang lebih tinggi lagi, tutup matanya rapat-rapat supaya nggak lihat yang lain. Itu maksudnya. Ditutupnya itu seperti apa, Kak Jaya? Ya begini aja. Oh, ditutup gini aja. Nggak ada cara lain gitu selain menjamkan mata. Ya enggak, maksudnya begini Niko. Secara harafiah kita tutup mata beneran enggak, tetapi gini, menutup hati karena hatinya sudah ada yang punya gitu maksudnya. Hati maksudnya, bukan menutup mata gini aja. Iya, jadi selama Niko belum punya pasangan, buka matanya lebar-lebar daripada nanti Niko nyesel, ya kan? Enggak mau nyesel kan? Enggak mau sih. Ya, makanya harus buka matanya lebar-lebar.
cari siapapun, jangan laki-laki ya. Saya kan laki-laki kan, lu masih jadi laki-laki juga. Makanya jangan Herman, Jadi jangan saya. Joko. Gini Kak Jayo, tapi kan ada beberapa teman saya sih bilang kalau dia bisa dibawa ke kita, dibawa untuk masuk agama kita, kenapa enggak gitu loh Kak Jayo. Nah, persepsi seperti itu benar atau salah di mata Kak Jayo? Jadi kita jangan coba-coba gitu mau membangun hubungan dengan orang yang beda keyakinan dengan kita gitu ya. Apakah kita yakin bahwa bisa membawa dia ikut kita? Jadi gini, kalau kita coba-coba, yang ada kita malah saling sakit hati. Kita sakit, ya ini juga sakit seperti itu. Jadi jangan coba-coba lah, istilahnya jangan coba-coba untuk membangun hubungan dengan orang yang beda keyakinan dengan kita gitu ya. Karena gini, dampaknya itu nanti gitu ya, misalnya teman dekat atau sahabat atau yang dibilang pacar kita itu beda keyakinan, kemudian kita menikah dengan beda keyakinan, itu nanti dampaknya itu akan lebih serius lagi gitu ya. Bagi anak-anak, bagi hubungan, pasti bagi nilai-nilai di dalam keluarga, pasti juga akan beda. Jadi karena itu tadi di dalam firman Tuhan udah mengatakan terang dan gelap itu nggak bisa bersatu. Jadi kita harus lewati atau kita harus mengikuti jalurnya Tuhan gitu ya. Kita harus kalau memilih pasangan yang harus sama keyakinannya dengan kita gitu. Selanjutnya kalau sudah terlanjur nih, nah kan banyak mungkin teman-teman juga yang agamanya sama kayak saya, mungkin sudah terlanjur lah dia pacaran beda keyakinan. Nah itu solusinya bagaimana? Jadi kalau memang nggak mau pasangan kita diajak ke nggak mau gitu ya ngikut kita, udah putus aja menurut saya. Ya memang sakit, tapi daripada nanti sakitnya waktu kita sudah menikah dan akhirnya nanti bercerai atau nanti pisah, itu kan dampaknya kan lebih serius lagi. Jadi saya katakan dari awal jangan coba-coba gitu ya. Yang sudah terlanjur, kalau memang pasangan nggak mau gitu ya, nggak mau diajak sama dengan keyakinan kita, udah mending bubar aja. Karena itu nggak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan menurut saya. Nah, selanjutnya bucin katanya. Ini yang jadi permasalahan setiap kita, anak muda masalahnya. Nah, jadi bucin tuh bermanfaat atau enggak? Jadi kalau budak cinta itu buat saya pribadi itu nggak bermanfaat. Kenapa? Karena gini, kita harus tahu dulu dari kata budak aja, dari kata budak sendiri itu sudah konotasinya udah nggak bagus gitu, udah nggak enak gitu. Nah, budak sendiri di dalam kamus besar dikatakan bahwa budak itu adalah seorang hamba. Ya, budak itu adalah orang belian, nggak suruhan juga bisa. Dan itu nggak punya hak sama sekali. Jadi kalau budak, orang yang diperbudak oleh cinta itu pasti mempengaruhi di dalam kehidupannya pribadi, gitu ya. Nah, apa sih dampak negatifnya? Ya. Satu, dampak negatifnya itu kadang gini, orang bucin itu adalah orang yang protektif gitu ya. Jadi karena dia saking cintanya gitu ya sama, ya nggak masalah sih. Tapi kalau protektifnya sudah over, itu pasti tidak baik gitu ya. Pasti akan mengekang dan membuat tidak nyaman pasangannya. Ya itu yang pertama. Kemudian apalagi? Yang kedua adalah curigaan. Ya jadinya curigaan. Pasangannya kemana pasti curiga gitu ya. Kamu dengan siapa? Kamu lagi ngapain? Ya kan kamu ya pokoknya seperti itu. Ya curigaan gitu. Kemudian yang ketiga itu mau melakukan apapun demi orang yang dicintai. Nah ini yang paling bahaya. Jadi gini. Ya, pasti kita juga pernah mengalami kalau kita pas mengalami cinta pertama, pasti kita juga pernah mengalami hal seperti ini. Hidup kita juga akan dibawa dengan keadaan situasi yang pada waktu itu kita mendambakan gitu ya, atau kita tuh sangat mencintai pasangan kita. Jadi tapi kalau sudah over gitu ya, dan itu yang bahaya karena dampaknya itu sangat luar biasa. Nah, dampak negatif daripada bucin itu apa? Ya selain itu tadi ada lagi. Yang pertama
mendapatkan kritikan dari lingkungan. Kenapa seperti itu? Orang bucin itu pasti mendapatkan kritikan dari lingkungannya, entah teman-temannya, entah siapapun gitu ya, pasti mengkritik. Kenapa? Karena gini, orang lain yang dengan punya logika yang masih berjalan, pasti ketika melihat para bucin sebagai hal yang tidak masuk akal. Kenapa saya katakan seperti itu? Jadi kadang orang buta cinta itu atau budak cinta itu, dia mau melakukan apa saja demi pasangannya, ya. Hartanya habis, mau ngeluarin uang berjuta-juta, mau apapun itu dia lakukan. Makanya bagi orang yang normal gitu, yang punya logika normal, kadang melihat orang bucin itu sesuatu yang tidak masuk akal gitu ya. Karena memang sudah dipengaruhi hidupnya dengan cintanya yang sangat yang over itu tadi gitu ya, sama orang yang dicintainya. Nah, kemudian apalagi? Ini yang paling berbahaya. Sulit untuk apa? Untuk mencapai tujuan. Kenapa saya katakan seperti itu? Orang bucin itu sulit untuk mencapai tujuannya. Misalnya nih, masih SMA, masih sekolah, masuk kuliah, tapi sudah menjadi orang bucin gitu ya, atau orang buta cinta kepada pasangannya. Dan fokusnya akan kepada pacarnya gitu ya. Misalnya punya target di dalam hidupnya, dia tidak fokus lagi. Jadi fokusnya itu akan terpecah. Makanya kenapa orang bucin itu tidak bermanfaat? Ya saya bilang itu tidak bermanfaat gitu ya. Itu Bu, itu aja. Itu aja. Ya. Dan selanjutnya lagi katanya, cara agar kita nggak terpengaruh terus menjadi bucin nggak saya? Nah, kan dari sekian tadi yang Kak Cahyo sampaikan ke teman-teman juga, ini solusinya biar kita nggak jadi bucin terus, apa Kak Cahyo? Saya tadi katakan bahwa di dalam persahabatan itu ada kasih, ya saling mengasihi satu dengan yang lain, gitu ya. Saling mengasihi, itu dasar kasihnya itu apa? Nah, kalau dasar kasihnya itu untuk saya, gitu ya, itu akhirnya nanti kita akan menjadi bucin. Gitu ya. Jadi kita harus senantiasa mendasari kasih kita itu adalah kasih Tuhan gitu ya. Jadi kita harus senantiasa ingat terus, oh ya aku mengasihi teman gitu, mengasihi sahabat saya itu berdasarkan kasih Tuhan. Jadi seperti itu. Bukan kasih yang ngawur gitu ya. Bukan kasih yang kasih mementingkan ego, gitu ya, kasih ego. Kasih yang dikuasai dengan hawa nafsu, bukan seperti itu. Setan. Iya, jadi seperti itu. Nah, teman-teman, dari Kak Cahyo yang bilang tadi seperti itu, kalian jangan pernah menjadi bucin ya, karena bucin itu dampaknya sangat negatif sekali yang oleh disampaikan dari Kak Cahyo. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku.
Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Halo, kembali lagi teman-teman di Hobi Talk. Nah, bagian keduanya nih, pacaran seiman Kak Jayo. Definisi pacaran dalam Kristen itu seperti apa? Ya, dalam iman Kristen sendiri sebenarnya nggak mengenal kata pacaran ya, karena kata pacaran itu konotasinya tidak baik. Kenapa saya bilang seperti itu? Saya baca di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi pacaran adalah sebuah hubungan yang dijalin oleh perempuan dengan laki-laki. Di dalamnya itu ada rasa saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah, dari kata pacaran sendiri itu memiliki arti. Ya, jadi ada artinya itu berkasih-kasihan, bercinta, kemudian bersuka-sukaan. Nah, dari artinya aja memiliki konotasi yang tidak baik. Ya, ada kata bercinta itu tadi. Makanya kalau orang berpacaran berpikirnya, ya kan, bahwa kamu milikku, aku milikmu. Jadi di dalam pacaran boleh berpelukan, boleh berciuman. Jadi seperti itu. Nah, kenapa iman Kristen itu nggak mengenal kata pacaran? Nah, karena itu diganti. Ya, di dalam iman Kristen itu diganti dengan kata teman baik atau sahabat gitu. Oh, gitu. Iya. Oke. Saya jadi ngerti ini arti pacaran itu seperti apa. Soalnya kan kita sebagian besar kita mungkin nggak tahu arti pacaran itu apa dalam kekristenan. Jadi kita akan kulik Kak Cayo hari ini gitu. Pacaran yang baik menurut ajaran Kristen bagaimana Kak Cayo? Nah, jadi pacaran yang benar di dalam Kristen itu seperti apa? Yaitu pacaran yang didasari dengan kasih Tuhan gitu. Karena gini, jadi hidup kita atau tubuh kita adalah bait Allah. Artinya apa? Kita harus senantiasa menjaga kekudusan. Karena gini, kadang godaan di dalam hubungan lawan jenis itu seperti itu. Kadang ya godaannya yaitu tentang nafsu gitu ya. Pergaulan bebas ya bisa sih gitu, tapi kalau dengan lawan jenis atau sedang membangun hubungan atau yang berpacaran itu tadi, godaannya itu ya kan, nafsu segala macam. Jadi kita harus ingat bahwa tubuh kita adalah baitnya Tuhan, ya kan. Tubuh kita adalah rumahnya Roh Kudus. Artinya kita harus senantiasa menjaga kekudusan, ya. Jadi makanya kalau sedang berduaan itu nggak boleh dalam tempat gelap-gelap gitu ya, atau di tempat sepi-sepi. Jadi kadang begini, kadang kita berkata gini, pasti aku bisa bertahan, ya kan, nahan nafsu segala macam gitu. Sampai kapan kita bisa menahan? Karena memang kita diciptakan kan memiliki hawa nafsu gitu ya, memiliki hawa nafsu. Nah, jadi gini, kadang kita berkata bahwa saya pasti bisa nahan gitu ya, pergi berduaan pasti nggak bisa. Dikatakan di dalam firman Tuhan kita harus melawan iblis, ya kan. Jadi kita harus lawan. Jadi kita nggak bisa bertahan terus, kecuali kalau tanpa kita dekat dengan Tuhan kita nggak bakalan bisa menahan nafsu kita. Karena gini, kalau kita dekat dengan Tuhan pasti kita nggak bakalan memikirkan hal-hal yang seperti itu gitu ya. Cara menentukan kalau pasangan kita itu dari Tuhan bagaimana Mas? Tanda-tandanya. Kadang kita ini banyak juga pengalaman dari beberapa orang gitu ya. Jadi ada
Ada orang berdoa bagi pasangan hidupnya, gitu ya. Berdoa bagi pasangan hidupnya, kriterianya seperti ini. Kadang Tuhan tunjukkan dan itu betul, gitu ya. Itu betul. Nah, bagaimana kita bisa tahu bahwa pasangan itu dari Tuhan? Ini. Setiap orang beda-beda, gitu ya. Nggak sama, gitu. Setiap orang pasti beda-beda. Pasangan Tuhan itu pasti ya satu yang pasti membuat kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Gitu ya. Kalau ini yang prinsip saya gitu ya. Kalau pasangan dari Tuhan itu pasti membuat kita lebih dekat dengan Tuhan, membuat rohani kita lebih maju seperti itu ya. Kalau dari Tuhan itu ya. Kadang juga ada yang seperti ini. Kadang firman Tuhan mengatakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Bisa saja itu yang dari Tuhan itu selalu memproses hidup kita gitu ya. Jadi nggak selamanya yang dari Tuhan itu kadang kita nganggapnya sempurna seperti ini gitu ya. Kadang Tuhan kirimkan seperti itu gitu ya, yang mampu memproses kita ya kan, yang mampu membuat karakter kita menjadi berubah, itu bisa seperti itu ya. Jadi tanda-tandanya beda setiap orang, dan itu menurut saya nggak spesifik setiap orang itu sama gitu ya. Yang pasti itu yang dari Tuhan itu pasti membuat kita lebih dekat sama Tuhan, yang membuat kita berubah seperti itu pasti. Oke, itu kan tentang pacaran gini aja. Ada lagi kalau pacaran kudus. Pacaran kudus seperti apa? Dan kalau kita sudah nggak kudus, ya dalam tanda kutip lah, kita nggak kudus, apa yang harus kita lakukan? Solusi apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan kasih Tuhan lagi gitu loh. Ya kalau mengenai pacaran yang tidak kudus atau sudah melakukan hubungan seks gitu ya, hubungan seks di luar pernikahan atau sudah melakukan hal-hal apalah gitu ya, istilahnya pokoknya tentang itu gitu ya. Yang pasti harus sama-sama bertobat gitu ya di hadapan Tuhan dan mengaku gitu ya, mengaku kepada Tuhan dan bertobat tidak mau mengulanginya lagi gitu. Karena firman Tuhan mengatakan, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan gitu ya, kita harus menjaga kekudusan ya. Ketika kita sedang single maupun kita sudah membangun hubungan dengan pasangan kita gitu ya, itu kita tetap menjaga kekudusan gitu. Karena kekudusan ini adalah hal yang penting gitu ya. Jangan sampai sebelum menikah kita sudah melakukan hubungan seks di luar nikah, karena itu dampaknya akan luar biasa. Itu dampaknya nanti akan berdampak ketika sudah membangun rumah tangga, dan itu berdampak di dalam hubungan gitu ya, di dalam komitmen, jadi aspek semua itu akan berdampak gitu ya. Terus komunikasi gitu ya, kemudian berdampak juga dengan kepercayaan. Maksudnya gini, setiap suami pergi istrinya curiga gitu ya, setiap istri pergi suami curiga, jadi saling curiga, dan itu sangat berbahaya. Makanya harus menjaga kekudusan ya, tetap menjaga kekudusan seperti itu. Oke, ini sangat membangun sih, dan buat pengetahuanku juga kan. Soalnya di masa single ini kan aku harus memilah-milah juga, yang mana dari Tuhan, yang mana yang bukan dari Tuhan kan. Melalui pembicaraan kita tadi, aku jadi tahu apa yang harus aku lakukan untuk kedepannya gitu. Oke. Dan ini mengulik kisahnya Kak Cahyo nih. Boleh kan mengulik kisahnya Kak Cahyo? Boleh kan ya? Saya sebelum mengajukan pertanyaan harus izin dulu sama yang punya gitu loh. Kan nggak enak saya langsung mengajukan pertanyaan kalau nggak dapat restu gitu loh. Gini, tantangan pacaran LDR Kak Cahyo dengan Kak Santi itu gimana? Apa sih tantangannya dan kendala-kendalanya mungkin? Niku tahu kalau saya pacaran LDR. Nah, saya dapat info Kak Cahyo itu. Gitu Saya ya? dapat info dari teman-teman saya gitu. Kalau Kak Cahyo dulunya sama Kak Santi itu LDR gitu loh. Oh gitu. Jadi gimana?
Gimana apanya? Gimana apanya? Eh, apa namanya itu tantangannya, Oh. tantangannya dan ya solusinya. Kalau ada tantangan pasti harus solusinya juga kan Kak Ya. Cayo? Ya memang nggak apa itu gimana ya, sebenarnya juga nggak mau lah LDR ya, siapa sih yang mau LDR, karena yang pasti dalam membangun hubungan itu pasti pengen ketemu gitu ya, tiap minggu jalan bareng gitu kan, setiap Kayak kita yang lain. pengen gitu, tapi ya memang karena kondisi, karena situasi pada waktu itu ya akhirnya, karena waktu itu Kak Santi masih bekerja di Jakarta, kemudian saya ditugaskan atau di apa ya istilahnya di praktek gitu ya, praktek di Bali, akhirnya kami terpisah oleh jarak, ruang dan waktu. Wes. Mantap. Ya memang apa, memang nggak gampang itu, tantangannya itu luar biasa. Tantangannya luar biasa, nggak semudah yang apa untuk membangun hubungan apa membangun hubungan LDR itu nggak gampang. Kenapa kami bisa kuat, akhirnya kita bisa membangun di dalam rumah tangga. Jadi membangun rumah tangga bukan karena pacaran lama ya, tetapi memang sudah ada komitmen dari awal, dan apa dari semenjak kita membangun hubungan itu memang udah komitmen, kemudian didoakan oleh hamba Tuhan. Nah, kenapa kami bisa bisa masih bisa bersama sehingga apa untuk melanjutkan ke jenjang lebih serius lagi, itu karena ada kakak rohani gitu yang membimbing gitu ya, ada kakak rohani yang selalu memberikan masukan, kemudian ada kakak rohani yang selalu mengingatkan gitu ya, ada istilahnya bapak rohani atau kakak rohani lah, pokoknya seperti itu, yang selalu mengingatkan, yang selalu apa memberikan nasihat seperti itu. Jadi bukan karena kuat Kita sendiri. iya, bukan karena, pasti banyak di tengah jalan itu pasti ada goda-godaan ya kan, Kak Cayo juga apa banyak lah yang membuat apa, tapi puji Tuhan kami bisa menjaga komitmen yang dari awal yang kami bangun gitu ya. Kami selalu diingatkan oleh komitmen. Nah, karena itu bagi pasangan-pasangan yang saat ini membangun hubungannya dengan LDR dengan pasangannya, itu harus bangun komitmen dari awal gitu ya. Karena memang sekali pacaran untuk menikah ya kan. Ya karena ya itu komitmen itu yang membuat sampai sekarang seperti ini. Sampai sekarang Jadi rumah tangga. jadi rumah tangga Iya. lebih tepatnya. Nah, soal kesetiaan, cara membangunnya gimana Kak Cayo? Kan kalau LDR itu kan pasti banyak godaan toh. Nah, untuk membangun kesetiaan Kak Cayo terhadap Kak Santi itu bagaimana itu loh? Ya, jadi gini, untuk membangun kesetiaan itu emang nggak gampang gitu ya. Dan saya pribadi pun nggak mudah gitu, banyak godaan yang membuat kesetiaan itu menjadi pudar gitu. Ada juga seperti itu. Tapi kembali lagi ke komitmen yang awal yang telah dibangun gitu ya. Ya komunikasi harus tetap dibangun dengan pasangan atau dengan pacaran itu tadi, dengan pacar kita. Jadi harus tetap dibangun. Nah karena itu bagi teman-teman yang LDR saat ini, bangun komitmen dari awal. Untuk apa tujuan kalian membangun hubungan dengan lawan jenis? Kalau untuk coba-coba, mending nggak usah, ya kan? Mending nggak usah. Tetapi kalau memang mau melanjutkan ke jenjang yang lebih serius lagi, bangun komitmen dari awal, ya. Dan berdoa terus supaya Tuhan terus kuatkan. Nah, teman-teman, itu tadi yang telah disampaikan oleh Kak Cayo, tips untuk kalian semua yang LDR. Nah, jadi bangun hubungan dengan pasangan kalian dan juga yang terutama bangun dengan Tuhan. Masa kalian bangun dengan pasangan nggak bangun dengan Tuhan gitu loh. Jadi kan mungkin kalian nggak akan bermanfaat hubungan kalian gitu loh. Oke, semangat terus teman-teman. Kak Cayo, Ya, ada pertanyaan bonus ini yang mungkin teman-teman juga perlu tahu. Apa yang membuat Kak Cayo yakin bahwa Kak Santi itu yang dari Tuhan? enggak. Atau ada tanda-tandanya Kak? Pasti ada.
Jadi gini, kenapa saya yakin gitu ya? Ya karena memang udah dari awal gitu ya, udah dari awal kita udah membangun komitmen gitu ya. Dan Kak Santi sendiri kalau dari dengar kesaksiannya Kak Santi, dia pernah cerita dia tuh berdoa di tengah malam. Dia berdoa, teman-temannya sudah punya pasangan, dianya kok belum. Seminggu setelah dia berdoa seperti itu, Datanglah Kak Cahyo. bukan datanglah Kak datang. Cahyo. Akhirnya saya menyatakan bahwa aku suka kamu, seperti itu gitu. Jadi saya tuh sebenarnya korban daripada doanya. Kok korban ya? Ya enggak juga sih, memang juga, Tuhan kan? yang kirimkan Iya. gitu. Tuhan kirimkan Kak Cahyo gitu. Berarti untuk memang Kak menjadi Cahyo yang terbaik pasangan untuk Kak gitu. Santi gitu ya. Iya, tapi puji Tuhan sih memang ya walaupun memang banyak gitu ya, banyak kadang saya dibentuk melalui Kak Santi juga dibentuk melalui saya. Jadi kadang seperti itu. Oke, terima kasih Kak Cahyo untuk saat ini. Jadi dari bagian 1 sampai bagian 2 saya dan teman-teman pasti akan terberkati dengan apa yang telah Kak Cahyo Amin. sampaikan. Amin. Oke. Ini gitu. Sampai di sini teman-teman perbincangan saya, sharing saya dengan Kak Cahyo. Saya berharap kalian semua pasti diberkati dari sharing kami berdua. Dan tetap nantikan Hobby Talk selanjutnya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa tuliskan pengalaman kalian di kolom komentar. Supaya setiap kalian yang menonton video ini semakin diberkati. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. kita semua. Sukacita sudah, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita suka, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita